Udah mau hadir di sini ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, baiklah. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita akan mulai kuliah umum kita yang nanti yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Ayu Purwaryanti dari ITB. Sebelum kita memulai acara kita, saya izinkan saya membaca CV ringkas dari Ibu Ayu Purwaryanti ya. Ibu Ayu menyelesaikan S1 dan S2-nya di Departemen Informatika ITB. Kemudian S3-nya di Toyohashi University of Technology Jepang selesai tahun 2017. Kemudian saat ini Ibu Ayu adalah kepala atau pimpinan di Pusat Kecerdasan Artifisial ITB, Ibu ya. Setelah sebelumnya pernah menjabat sebagai Kaprodi S1 di Teknik Informatika ITB dan juga Kaprodi S3 di Informatika ITB. Kepakaran dari Ibu Ayu adalah machine learning, NLP, dan software engineering. Ibu Ayu saat ini adalah juga seorang co-founder dari Prosa.ai ya Bu ya. Itu sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang AI khususnya untuk pemrosesan bahasa alami atau NLP. Ya, ini sebetulnya Bu Ayu udah menawarkan waktu itu untuk yang mahasiswa S1 untuk MBKM di tempat Bu Ayu ya, banyak itu dikasih kesempatan ya. Oke, kita lanjutkan. Sejak tahun 2008 ini sudah banyak Ibu Ayu menghasilkan publikasi lebih kurang sampai sekarang itu 135 paper ilmiah yang berkaitan dengan NLP ya, konsisten dengan NLP Ibu Ayu. Jadi silakan nanti adik-adik mahasiswa S1 dan S2 yang ikut dalam kuliah umum ini silahkan menanyakan sebanyak-banyaknya ke Ibu Ayu ya Bu Ayu ya. Oke, ringkasnya itu aja mungkin ya supaya kita tidak terlalu banyak. Oh ada satu lagi nih mungkin ya yang perlu ini ya. Jadi ada beberapa awards yang didapatkan oleh Ibu Ayu. Yang ada banyak sih sebenarnya. Ini dua saja yang saya sebutkan di sini ya. Second Best National Head of Study Program. Jadi kepala prodi yang terbaik ya, kedua lingkup nasional. Kemudian ini mendapatkan Bern Road Award Laureates tahun 2017, itu merupakan Project Excellence. Saya mohon maaf Bu Ayu, saya belum mendalami Project Excellence-nya dalam bidang apa, tapi lebih kurang mungkin berkaitan dengan NLP ya Bu Ayu ya. Iya Bu, iya. Oke. Ya, kemudian ada hak cipta juga banyak di punya Bu Ayu. Kalau saya baca semuanya, kayaknya sampai selesai baru habis waktunya ya Bu ya. Enggak Ibu. Oke lah. Untuk tidak buang waktu lagi, kita akan mulai kuliah umum kita dan saya serahkan kepada Ibu Ayu Purwaryanti. Mangga Ibu. Terima kasih Mbak Erna, Bapak Ibu semua, para mahasiswa. Saya mau share screen dulu ya, sebentar. Kita langsung aja. Kalau saya ada pertanyaan gimana Bu rencananya? Sampai terselesai dulu baru saya jawab gitu atau bisa di tengah-tengah gitu? Enaknya kayaknya bisa di tengah-tengah mungkin ya Bu ya, jadi nggak terlalu jauh ketinggalan ya. Silakan ya, ini yang mau menanyakan boleh dibuat di chat juga supaya nggak memutus nggak menghalangi jalannya presentasi dari Bu Ayu. Tapi kalau misalnya mau ini mungkin bisa raise hand mungkin ya Bu Ayu ya. Baik Ibu. Ibu ini sebenarnya saya sendiri di ITB itu sebenarnya lagi ada kunjungan dari ADB terkait sama pusat AI. Jadi ini saya kepaksa agak double. Moga-moga saya nggak dipanggil di sebelah ya Bu ya. Tapi kalau saya dipanggil mungkin saya harus Ibu, jawab saya juga dulu ini Bu. sambil uji D1 jadi. Oke, siap-siap. Kadir. Jadi nggak apa-apa ya Bu ya. Oke. Iya. Mangga Bu Ayu. Sip, non. Baik. Baik, selamat pagi semuanya. Jadi dalam kesempatan kali ini terima kasih Bu Erna. Saya diberi kesempatan untuk silaturahmi ke USU ya. Walaupun kita online jarak jauh, jadi nggak bisa ketemu langsung, tapi nggak apa-apa. Moga-moga tidak langsung mengurangi. ke sini ya Bu ya. Tidak mengurangi esensi. Moga-moga tetap banyak ilmu yang kita bisa sharing bareng gitu ya. Oke, ini judul utamanya sih teknik klasifikasi teks ya sebagai bagian dari NLP, tapi sebenarnya kalau kita lihat sih kesannya tipis ya perbedaannya dengan sequential labeling ataupun nanti mungkin similarity between text ya. Jadi banyak hal dari presentasi ini yang kita bisa gunakan juga untuk teknik-teknik lainnya di dalam NLP begitu.
Baik, definisi dari text classification sendiri itu kan otomatis melakukan kategorisasi atau klasifikasi terhadap teks atau dokumen. Tapi teks atau dokumen ini bisa pendek, bisa panjang, bisa lengkap atau tidak. Ya, itu ada beberapa karakteristik. Artinya begini, ketika kita mau melakukan kategorisasi terhadap pesan pendek ataupun kita melakukan kategorisasi terhadap yang dokumen yang teks panjang, itu bisa jadi kita akan gunakan preprocessing misalnya atau teknik yang agak berbeda gitu ya. Begitu pula dengan kelengkapannya. Jadi antara lengkap atau tidak seperti respon di chat ya. Kalau misalnya lengkap, mungkin kita hanya gunakan satu teks aja gitu ya, satu dokumen, satu instance gitu. Seperti misalnya sosial media ya, kita ambil aja satu instance-nya. Tapi bisa jadi ketika kita mau klasifikasi sebuah teks di chat itu tidak cukup dengan satu instance saja. Bisa jadi kita harus ambil instance sebelumnya, kalimat-kalimat sebelumnya, baik yang dikeluarkan oleh user maupun yang memang dikeluarkan oleh sistem kita gitu. Jadi ketika kita membuat sebuah text classification, kita harus lihat dulu lingkup yang sedang kita hadapi itu seperti apa. Apakah tadi dia pendek saja atau panjang, apakah lengkap atau tidak, bahkan apakah itu kata-katanya ada bahasa alay misalnya ya, atau semua kata-katanya memang bahasa yang formal. Nah itu kan juga jadi satu pertimbangan ya untuk memilih sebenarnya preprocessing yang harus kita gunakan itu apa gitu ya. Jadi text classification-nya besar karena isinya macam-macam. Kita bilang sentiment analysis segala macam itu masuk ke sini ya, ini beberapa di antaranya. Kalau yang paling dasar itu pertama yang spam filtering ya, karena spam filtering itu kan sekarang sudah mendekati hampir 100% akurasi lah ya. Hanya untuk melabeli bahwa sebuah informasi itu spam atau tidak spam ya. Tapi ini menarik karena kalau misalnya kita punya mailbox terus spam filteringnya tidak bagus, itu agak kesal gitu ya. Agak kesal karena bisa jadi ada email yang spam itu masuk ke dalam inbox utama kita gitu. Padahal kita males gitu ya seperti itu kan, jadi itu terlalu banyak ya. Jadi mempunyai sebuah spam filter yang bagus ini sangat penting ya untuk sebuah layanan email ya. Mungkin saya bandingkan, saya ya ini mau tidak mau yang bicara tentang merek ya. Gmail tuh udah bagus banget ya spam filteringnya ya. Nah, yang lain kalau misalnya kita mau coba ya selain Gmail yang memang gratisan, itu spam filteringnya bisa jadi belum sebagus si Gmail ini. Gitu. Nah, spam filtering di situ ada text classification, biasanya labelnya 2, apakah spam atau bukan spam. Nah, memang kalau kita bicara spam filtering, belum tentu teks yang ada di dalamnya saja ya, bisa jadi kita pakai juga fitur-fitur yang lain gitu. Oke, selain spam filtering yang biasanya ada tuh sentiment analysis. Nah, ini mungkin di sini teman-teman mahasiswa banyak yang ambil tugas akhir di sentiment analysis. Kalau standarnya sih labelnya 3, positif, negatif, netral. Tapi kemudian ada penelitian yang mencoba membagi menjadi 2 tahap. Jadi satu itu klasifikasi 2 kelas ya. Kelasnya antara objektif dan subjektif. Nanti kalau misalnya ternyata dia subjektif, baru dia masuk ke positif negatif gitu. Apa maksudnya yang subjektif dan objektif? Itu kalau subjektif artinya dia ada sentimennya. Ya, dia ada penilaiannya, ada opininya. Tapi kalau misalnya di objektif, nah ini berarti bukan kalimat yang mengandung opini. Seperti misalnya mesin cuci ini menghabiskan 15 liter air. Nah, itu dianggapnya dia objektif, sebuah fakta, sehingga kita tidak bisa mendapatkan informasi sentimen di situ. Ya, ini namanya juga penelitian ya, jadi artinya debatable. Kita bisa aja bilang, wah itu kebanyakan airnya, harusnya itu negatif. Nah, kan bisa aja seperti itu ya. Sehingga kalau misalnya kita tambahkan satu kata, wah boros, nah itu kan jadi sentimen. Ada opini negatif. Sebenarnya kalau kita bicara tentang natural language understanding, tentu level yang seperti tadi misalnya mengetahui bahwa ini 15 liter itu terlalu banyak airnya boros, tanpa ada informasi kata-kata wah boros di dalam teksnya, itu yang kita inginkan ya. Tapi sampai saat ini belum nyampe ke sana ya, kecuali kalau misalnya datanya sangat banyak dan untuk satu domain yang khusus. Tapi sebenarnya kalau kita bicara bahwa domainnya harus umum, ini kita belum sampai ke sana. Begitu. Nah, itu sentimen analisis. Nanti saya akan bicara lebih detail lagi tentang sentimen analisis. Ada beberapa slide terkait itu. Yang lainnya lagi, misalnya ini ya, plagiarism detection. Kita mencoba mengklasifikasi apakah sebuah teks itu plagiat atau tidak. Gitu ya. Mungkin ini kaitannya misalnya tugas gitu ya, tugas esai. Nah, ini kan sebenarnya penting ya kita mengetahui apakah sebuah tulisan itu plagiat atau tidak gitu. Lalu yang lainnya lagi ada essay scoring. Essay scoring termasuk yang sulit. Ya, karena perbedaan satu kata
itu bisa menyebabkan perbedaan semantik dari sebuah jawaban mahasiswa. Ya, mungkin uraiannya sama, tapi yang atasnya tuh bilang iya sama tidak. Nah, ini kan jadi langsung berbeda ya. Nah, jadi lumayan sulit dan secara apa ya? Penelitian angkanya belum bisa bagus gitu. Jadi saya scoring termasuk salah satu topik dari text classification yang masih menantang ya, penuh dengan tantangan. Nah, yang lain lagi news categorization. Nah, ini balik lagi ke tipe kategorinya. Kalau tipe kategorinya jelas, misalnya ada 3 seperti ini, bisa jadi lebih mudah. Tapi news categorization biasanya itu tipenya multilabel. Artinya satu berita itu mempunyai lebih dari satu kategori gitu. Jadi kita tidak bisa pakai teknik klasifikasi yang biasa, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, ini contoh yang spam filtering. Jadi saya masuk ke yang paling dasar yang spam filtering. Nanti kita lihat beberapa teknik ya. Nah, ini contohnya teks inputnya macam-macam, SMS, email, chat, media sosial, begitu ya. Kemudian ini adalah contoh-contoh teks inputnya. Nah, targetnya adalah untuk mengklasifikasi apakah spam atau tidak spam. Jadi ada 2 kelas. Jadi paling sederhana kan 2 kelas gitu ya. Oke. Ini kan alur proses yang sederhana. Jadi biasanya kalau kita ngomong NLP itu kita pakai insting kita lah. Sebagai manusia kalau kita mau menentukan sesuatu itu seperti apa gitu ya. Nah, misalnya di sini teksnya ini mama tolong kirim pulsa ke nomor HP ini. Ya, kadang-kadang seperti itu ya saya pernah dapat gitu SMS bilang lagi bapak kayak lagi di kantor polisi gitu. Nah, kemudian yang kita lakukan biasanya kita ubah teks tadi ke dalam sebuah list of token. Ya, jadi beberapa token atau kata ya. Lalu kita juga punya daftar kata spam. Di kepala kita kan suka seperti itu ya. Kita udah punya nih daftar kata spam seperti apa dan kemudian kita cek kata-kata pada token list itu ada tidak pada daftar kata spam ini. Ya. Seringkali kalau misalnya yang paling sederhana, program kita dia akan menghitung ada berapa kata pada token list ini yang merupakan kata spam. Nanti kalau misalnya ternyata jumlah kata spam tadi yang ada pada teks input kita itu lebih dari threshold tertentu, maka teks akan dinyatakan sebagai spam. Gitu. Nah, ini kan yang paling sederhana ya. Jadi kita hanya berdasarkan daftar kata. Gitu. Tapi banyak problem di sini, problemnya banyak kalau kita gunakan seperti itu. Karena bisa jadi katanya yang spamnya sedikit, ya di bawah threshold, tapi ternyata dia adalah spam. Ya, yang tadi ya, daftar kata. Nah, daftar kata itu kita bisa sebut sebagai fiturnya. Ya, karena tidak semua kata dipakai, jadi fitur aja. Kemudian threshold tadi yang 75% itu sebenarnya adalah teknik klasifikasi. Gitu. Hanya saja kalau tadi kita define ada 75%, nah ini bisa kita pakai yang istilahnya rule base yang kita tentukan sendiri. Manusia menentukan. Atau bisa jadi yang 75% itu ditentukannya oleh modelnya. Kita minta machine learning mempelajari, algoritma machine learning mempelajari sebenarnya ini angka yang paling pasnya berapa. Gitu. Oke. Jadi pada dasarnya ya ada 3 tahap. Ada preproses ya, ketika kita mengubah kalimat menjadi token. Ada feature extraction, kita hanya mengambil kata-kata yang penting, ya. Dan ada klasifikasi, kita menggunakan threshold tadi untuk menyatakan sebuah teks itu apakah dia spam atau bukan. Ya. Ini preproses, feature extraction, klasifikasi. Sebenarnya bukan hanya untuk classification, buat yang sequential labeling ataupun information retrieval yang lainnya, itu pasti ada 3 proses ini. Gitu. Preproses, feature extraction, dan klasifikasi. Jadi kalau tadi preproses kita adalah mengubah kalimat jadi daftar token. Terus feature untuk si spam filtering kita, nah ini kan kalau spam filtering bisa macam-macam. Misalnya tadi kata-kata yang sering muncul pada email atau SMS spam, atau kita lihat pola dari alamat pengirim ya, bisa aja kita ambil karakter, bigram, karakter n-gram misalnya gitu ya. Atau kita lihat pola dari subjeknya. Dari subjek misalnya kata-kata yang ada di subjek juga. Nah ini adalah fitur yang kita pakai, misalnya fitur extraction, berarti kita ambil kata-kata itu. Kemudian teknik klasifikasinya bisa rule based. Kita define aturan yang misalnya kayak tadi ya daftar katanya apa saja atau nilai thresholdnya berapa. Nah itu berarti rule based. Atau yang statistical based itu yang menggunakan machine learning. Nah tadi ya seperti saya bilang kalau misalnya kita gunakan daftar kata spam ada kelemahan. Kelemahannya kata yang sering muncul pada spam bisa jadi merupakan kata umum yang memang frekuensi kemunculannya banyak.
Jadi seperti kata ini, di, gitu. Nah, itu bisa jadi memang muncul sih di spam, tapi itu juga muncul yang di dokumen yang tidak spam, gitu, di teks yang tidak spam. Jadi kemungkinan sama-sama banyak. Gitu. Nah, kalau seperti itu sebenarnya berarti kata-kata tersebut harus kita hapus dengan menggunakan istilahnya stop word elimination. Nah, saya yakin teman-teman mahasiswa udah hafal ya stop word elimination itu apa maksudnya. Atau yang lainnya bukan merupakan kata umum, ya, tapi memang sering muncul juga, baik di spam maupun tidak spam. Ya, saya kata mama. Nah, kalau seperti ini kita bukan pakai stop word elimination karena dia bukan stop words. Kalau stop word kan biasanya kata depan, gitu ya, sambung ya. Kalau ini tidak, gitu. Sehingga kita bisa gunakan teknik seperti memilih fitur tapi pakai pembobotan nilai kata. Gitu. Nah, daftar kata spam ini sebenarnya bisa kita buat manually ataupun kita hitung dari korpus. Jadi ya muncul banyak di spam, tidak muncul banyak di non spam itu pasti satu. Nah terus kedua muncul di dua-duanya tapi bukan stop words gitu ya. Terus kemudian kita coba bobotkan. Nah ini contohnya. Nah ini tadi yang alur umum dari text classification kita ya. Ada preprocessing, feature extraction, dan classification. Feature extraction kita bisa pakai word list. Ya. Kemudian pas waktu classification, kita sudah punya model yang sudah kita latih sebelumnya. Nanti outputnya berupa label. Oke. Preprocessing, ini adalah daftar preprocessing yang biasa dipakai untuk setiap NLP ya. Ada tokenization, mengubah menjadi token. Token ini sendiri bisa kata, bisa bigram, bisa trigram, bisa n-gram, bisa n-gram karakter, ya, tidak sampai ke satu kata, bisa subword juga, bisa suku kata, ini terserah kita mau pakai seperti apa. Itu yang kita bisa menentukan ini ketika kita sudah melihat data sebenarnya. Ya, kalau ternyata data kita itu banyak yang tidak teratur, tidak ada dalam vocabulary, bisa jadi kita mainnya di karakter, gitu ya. Lemmatization atau stemming ini dua hal yang mirip ya, lemmatization dan stemming. Cuma kalau lemmatization itu berarti outputnya adalah lemma, sedangkan kalau stemming outputnya adalah stem. Kalau lemma itu contohnya kan writing ya, writing itu lemmanya adalah write. Tapi kalau stemming, writing itu jadi W-R-I-T, nggak pakai E-nya, read gitu ya. Nah yang biasanya dipakai lagi adalah lowercase. Lowercase juga sering dipakai. Kenapa ya? Karena seringkali manusia itu kalau misalnya mengetik, terutama sosial media, itu case-nya tidak teratur. Huruf besarnya bisa di mana saja, gitu ya, bisa depan dari huruf kecil dan seterusnya. Nextnya lagi ada stop word elimination. Ya, ini contohnya tadi, tapi balik lagi kita harus hati-hati, tidak semua text classification itu bisa pakai stop word elimination. Kalau yang ini post tag dan stop word elimination bisa jadi kita misalnya ya pakai post tag dulu. Post tag itu jenis kata. Ya. Kita coba kasih jenis kata ke setiap kata yang ada pada kalimat. Kemudian kita coba hapus kata-kata yang jenis katanya memang tidak kita perlukan. Atau kebalikannya, kita hanya mengambil kata-kata dengan jenis kata tertentu. Misalnya kita hanya mengambil noun, hanya mengambil verb, gitu ya. Itu post tagger and stop word elimination. Terus yang lain lagi spelling correction. Dan ini biasanya kita pakai kalau misalnya input dari user itu kalimat kata-katanya memang tidak bisa diatur ya, seperti sosial media atau chatbot. Nah, itu biasanya pakai yang namanya spelling correction, ya. Yang lainnya lagi adalah entity masking, ya. Entity masking berarti kita mencoba memasking entitas tertentu. Seperti misalnya kalau sosial media monitoring ya, untuk Twitter, ya, data Twitter tuh kan ada yang pakai ad-nya, ya, ada yang pakai apalagi cross gitu ya, pagar gitu. Nah, atau pakai HTTPS. Nah, itu kalau kita lihat secara data dia akan relatif unik gitu. Sehingga kalau seperti itu bisa kita masking dulu bahwa setiap yang ada HTTPS ini sebenarnya URL. Yang ada add ini maksudnya apa, mention misalnya dan seterusnya. Ya, jadi bisa dicoba. Ya, ini adalah beberapa contoh preprocessing. Ya. Sebenarnya saya lihat apa yang ada di chat. Oh, kirain ada pertanyaan. Oke. Tadi preprocessing. Tadi next step-nya adalah feature extraction. Jadi ceritanya kita sudah mengubah kalimat ke dalam bentuk token, kemudian kita masuk ke dalam feature extraction. Ya, kalau misalnya di feature extraction tadi kan inputnya kata gitu ya, jadi asumsinya token kita adalah kata. Yang kita lakukan di feature extraction adalah mengubah fitur tadi ke dalam bentuk angka. Ya, jadi kalau misalnya kita ubah kata ke angka itu biasanya disebut dengan factorization. Ya, ini contohnya
Kita punya kalimat seperti ini, lalu ubah menjadi list of token seperti ini ya di bawah ya, mama, tolong, kirim dan seterusnya ya. Nah, kita keluarkan bagian factorization-nya seperti di bawah ini ya. Ini yang sering disebut sebagai back of words ya. Di mana jumlah kolom itu adalah sejumlah kata-kata yang ada pada training data kita ya, secara unik. Jadi vocabulary size ya. Jadi misalnya kita punya 100.000 kalimat dalam training data kita ya, 100.000 kalimat. Terus kita coba ambil kata-kata uniknya, kita buat dia sebagai kamus. Ternyata dari kata-kata unik itu ada 10.000 kata. 10.000 kata. Nah, pada dasarnya berarti di sini kita akan punya 10.000 kolom. Gitu ya. Jadi setiap kolomnya mewakili satu kata. Nah, kemudian setiap instance data seperti yang ini mama tolong kirim pulsa, ini ada di yang baris kedua ya, diwakili oleh mamanya 1, tolongnya 1, kirimnya 1, pulsanya 1, nomornya 1, HP 1 dan seterusnya. Ya, ini asumsinya misalnya kata ke dan ini adalah stop word kemudian dihapus ya, bisa seperti itu. Ini kenapa disebutnya back of words ya? Karena urutan tidak pengaruh. Kalau untuk kasus ini ya, ini adalah contoh fitur yang berupa unigram words. Jadi saya di rumah sakit, ya, saya di rumah sakit, 4 kata ya. Dengan saya sakit di rumah, 4 kata juga, mereka akan punya fitur angkanya yang sama. Ya. Kata sayanya 1, di-nya 1, rumahnya 1, sakitnya 1, sisanya 0. Jadi kalau kita punya 10.000 angka, ada 4 yang nilainya 1, ada 9.996 yang nilainya 0. Ya. Nah, makanya disebut back of words. Karena tadi dia nggak peduli sama urutan kata. Padahal kalau misalnya kita lihat ya kalimat yang barusan ya, saya sakit di rumah, saya di rumah sakit, itu kan beda sekali ya rasanya. Ya. Kalau saya sakit di rumah itu kan berarti kita, wah ini ada sesuatu gitu ya. Kalau secara arti ya. Harus ada tindakan apa ini. Orang sakit harusnya kita tolong dong. Tapi kalau misalnya saya di rumah sakit, ya dicuekin juga nggak apa-apa lah, cuma info doang misalnya ya. Nah, memang problemnya kalau misalnya kita menggunakan back of words, seperti itu ya, kita tidak bisa membedakan representasi untuk kalimat yang sebenarnya berbeda, tapi memiliki kata-kata unik yang sama. Gitu. Nah, angkanya ini sendiri ya, 1 atau 0, ya, itu tergantung kita memilihnya apa. Jadi kalau contoh di sini, ini kita hanya pakai angka istilahnya boolean, apakah ada atau tidak. Bisa juga kita pakai angka lain, misalnya frekuensi kata. Ya, kata tolongnya 2 kali, maka nilainya 2 gitu. Bisa seperti itu. Itu namanya TF ya. Atau ada yang lain lagi, misalnya kita pakai yang TF-IDF gitu ya. TF-IDF, term frequency, inverse, document frequency. Ya. Kalau TF-IDF berarti tadi term frequency-nya dibagi dengan jumlah dokumen yang mengandung kata tersebut. Nah, ini terserah, bisa diuji cobakan biasanya ya. Jadi yang bagian kolomnya, atributnya itu adalah sejumlah kata pada vocabulary ya. Jadi vocabulary size. Sedangkan yang paling akhir itu kita punya kelas. Apakah dia spam atau tidak spam. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti ya sudah seperti machine learning biasa yang untuk data terstruktur. Jadi bedanya antara yang data terstruktur dengan teks yang merupakan unstructured adalah ketika di preproses awal itu ya, preproses dan feature extraction. Udah masuk sini sih, ya sudah tinggal pakai machine learning algoritma apapun begitu ya, tinggal dijalankan. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita buat sebuah ilustrasi kan kurang lebih seperti ini ya. Sebenarnya kita itu fitur yang back of word itu seakan-akan pakai yang namanya vector space model ya, di mana dimensinya, ya, ini dimensi T1, T2, T3 itu adalah kata. Ya. Jadi kalau tadi dibilang ada 10.000 vocabulary size-nya, berarti kita akan punya 10.000 dimensi di sini. Ada T1 sampai T10.000. Gitu ya. Dan setiap text input instance itu adalah menjadi vektor ini ya. Vektor D1, D2, D3 ya. Nah, ini kebetulan kan ada cuma 3, jadi cuma ada 3 angka. Kan kalau tadi kita misalnya punya 10.000, jadi kan punya 10.000 angka gitu ya. Dan kalau kita buat secara matriks, nah ini kalau sering dengar tentang term dokumen matriks kan maksudnya ini term dokumen matriks ya. Jadi
kolom itu menggambarkan dokumennya, baris itu menggambarkan termnya. Dan satu kolom itu ini mewakili vektor kata dari setiap dokumen. D1, D2, D3. Jadi jumlah baris ini adalah sejumlah yang tadi vocabulary size. Jumlah kolom adalah jumlah instance yang ada pada training data kita. Kita punya 100.000 kalimat, berarti kita akan punya 100.000 kolom. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, untuk setiap instance, ya, setiap data kita, itu satu token dari setiap data itu biasanya satu nilai. Jadi kesulitannya apa? Kesulitannya adalah pas waktu kita mau mencari kata yang mirip dengan kata tertentu, sulit gitu ya. Jadi misalnya gini, yang satu tulisnya writing, yang satu tulisnya written. Dia akan berada pada kolom yang berbeda. Padahal sebenarnya dia adalah punya satu arti yang sama. Harusnya dia disimpannya di kolom yang sama. Ya. Nah, kalau seperti itu kan berarti harusnya ada satu preprocessing ya untuk bikin dia menjadi satu kolom yang sama gitu. Oke. Ini tadi alternatif fitur ya. Nah, ini istilahnya fitur selection ketika kita mau mengurangi misalnya ya, hanya mau kata-kata yang punya nilai TF-IDF-nya tinggi, hanya kata-kata yang punya mutual information-nya tinggi, nah kita bisa lakukan fitur selection di sini. Tidak semua kata yang tadi 10.000 kita masukkan, tapi kita coba hitung dulu nilai TF-IDF-nya ataupun nilai mutual information-nya supaya nanti jumlah katanya berkurang. Karena kalau asumsinya biasanya kan ya, kalau kita ngomong backward, jumlah katanya berkurang, itu harusnya lebih bagus. Ya, akurasi harusnya lebih bagus. Oke. Ini tadi one token is one score, dan dokumen adalah vector of score. Nah, berikutnya, penelitian berikutnya adalah tidak mau menggunakan hanya satu angka untuk satu kata, tapi inginnya satu kata itu diwakili oleh sekumpulan angka. Ya, itu yang kemudian disebut dengan word representation. Ya, jadi contoh di sini, misalnya ada kalimatnya there is a damage bla 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 shipment gitu kan ya. Nah ini setiap kata yang ada di dalam instance kita, yang ada dalam data kita inginnya itu diwakili oleh sekumpulan angka. Ya, jadi there itu misalnya jadi ada 5 angka, is ada 5 angka, ada 5 angka. Artinya setiap kata itu adalah vektor angka. Jadi bukan hanya dokumen yang merupakan vektor angka, tapi kata-kata juga adalah vektor angka. Berikutnya muncul seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita gunakan seperti itu, kita bisa bandingkan antar kata jaraknya seperti apa. Kita bisa tahu kata mana yang dekat dengan kata tertentu. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi ada yang writing dan written gitu ya, kalau sebelumnya itu dianggap berbeda sekali sehingga ketika kita lakukan klasifikasi itu 1-0-nya itu beda posisinya. Nah kalau di sini writing sama written, dia bisa jadi akan punya vektor yang berdekatan. Ya, kalau ada vektor yang berdekatan, jadi walaupun dalam training data kita tuh adanya writing, pas testing kita ada written, ini deketan nih bisa masuk gitu ya. Nah, sebenarnya target utamanya di situ ya untuk menangani sinonim lah ya atau kata-kata yang berdekatan tadi. Nah, ini yang kemudian mendasari penelitian-penelitian berikutnya untuk bisa merepresentasikan sebuah kata itu menjadi vektor angka, bukan hanya satu angka. One token is one word, one vector. Nah ini yang kemudian banyak ya di penelitian NLP yang sekarang. Jadi model representasi kata ini ada yang one hot representation. Kalau one representation sebenarnya ini masih mirip dengan yang back of words ya, karena memang semua nilainya 0 kecuali satu aja. Ya, tapi ini digunakan untuk algoritma seperti neural network gitu ya, ataupun deep learning ya. Jadi one representation ketika kita tidak punya data yang bagus ya atau kita tidak tahu harus menggunakan apa, ini juga bisa dipakai ya. Nah, yang kemudian saya bilang tadi untuk menangkap sinonim atau kemiripan kata itu yang ini distributed representation. Distributed representation ini ada 3 lah ya, kurang lebih bisa dibagi menjadi 3. Satu adalah co-occurrence matrix, term dengan term. Jadi kalau tadi kan kita matriksnya adalah term dengan dokumen. Nah kalau ini term dengan term, ya kata dengan kata. Nanti setiap kata jadinya akhirnya dia akan punya vektor angka, gitu ya.
Kemudian yang lainnya lagi, pengurangan dimensional reduction sebenarnya contohnya adalah singular value decomposition. Jadi idenya adalah kita akan, idenya sama sebenarnya, kita akan mencoba mencari vektor angka dari kata ya. Tapi kita menggunakan kalau singular value decomposition dengan perhitungan yang matriks ini ya. Jadi satu matriks nanti diubah menjadi 3 matriks ya. Nah, jadi pakai teknik matriks lah ya, kalkulasi matriks. Nah, yang sebenarnya sekarang sangat banyak digunakan adalah yang word embedding. Word embedding sendiri ada 2 macam, ada yang no context dan ada with context. Nah, ini saya belum tambahkan ya, tapi yang with context itu ada tambahan lagi satu yang T5 gitu. Kalau no context itu dia tidak memperhatikan kata-kata yang muncul bersamaan dengan sebuah kata tertentu dalam kalimat. Jadi mau berada di kalimat manapun, setiap kata itu vektor katanya sama gitu. Kalau yang with context, nah dia tidak seperti itu. Sebenarnya jadinya kata itu tergantung dari kata-kata yang ada di sekitarnya. Gitu. Ya. Jadi kalau yang with context biasanya dipakai sih fine tuning, walaupun ada pendekatan yang menggunakan teknik lain. Nanti kita akan bicara lagi di sana ya. Nah, kita masuk dulu ke ini contoh untuk yang singular value decomposition ya, dan untuk yang tadi term-term matriks ya. Jadi yang atas ini kalau kita lihat ini adalah keukuran matriks ya, di mana kolomnya adalah kata dan barisnya juga adalah kata. Kalau tadi kan kita yang kolomnya itu dokumen, barisnya baru kata ya. Kalau ini tidak, jadinya kata dengan kata. Ya, jadi kita menghitung misalnya human dengan machine dengan word window size-nya 2, dia banyak berapa kali muncul nih. Nah, kalau ada 1 kali muncul ditulisnya 1 dan seterusnya. Begitu ya. Ini contohnya ya, ini contoh kita saya punya 4 kalimat seperti di kiri ini. Ya, human machine interface for human application dan seterusnya. Lalu kita coba gunakan word window-nya itu size-nya 2 ya. Kemudian setiap kolom dan baris ini ya, setiap sel ini menggambarkan angka kemunculan mereka dalam satu word window bersamaan. Contohnya misalnya apa ya, user dan sistem, ini kurang pas ini contohnya ya, atau misalnya ini human dan machine ya. Human dan machine ini ada yang satu berdekatan, ya, jaraknya cuma 1, jadi dia masuk ke dalam word window, tapi yang lainnya udah nggak ada lagi, maka di sini tulisnya 1. Gitu. Human dan sistem nggak ada ya, di atas nggak ada, yang kedua nggak ada, dan seterusnya nggak ada, berarti sini 0 dan seterusnya. Ya. Oke. Jadi kalau sudah seperti itu, kita bisa ambil kata itu tinggal diambil saja, ya. Mau diambil yang kolom, bisa, mau diambil yang baris bisa karena sama saja. Jadi ketika ada kata human, kita ambil saja semua angka yang ada di situ, ya, yang mewakili si human. Ya. Daya panjangnya juga sejumlah si vocabulary size, artinya banyak yang nilai 0. Nah, ini agak berbeda dengannya dimensionality reduction. Jadi kalau dimensionality reduction, si ukuran dimensinya tidak sejumlah vocabulary size lagi ya. Itu yang kemudian dikurangi. Nah, menggunakan contohnya singular value decomposition. Jadi kan tadi kita pas waktu awal kita punya satu matriks sistem dokumen seperti ini ya. Jadi setiap dokumen kita adalah vektor dari kata gitu. Nah, kita gunakan SVD tadi membagi si matriks A kita ya, term dokumen matriks menjadi 3 matriks. US V transpose. Ada U kali S kali V transpose. Nah, seperti ini. Dia membagi menjadi 3 matriks ya. Dan kemudian di-cut sama kita ya. Kita define nilai K-nya berapa. Misalnya ini K-nya sama dengan 2, yang asalnya seperti ini ya, US V transpose. Karena dia di-cut K-nya hanya 2. Nah, inilah definisi yang dimensionally reduction-nya. Maka matriks kita yang final adalah U-nya seperti yang ada sebelah kiri bawah, ya, ada 2 kolom, kemudian S-nya itu juga ukurannya 2 kali 2, kemudian yang free transpose-nya ini ada 2 baris. Ya. Jadi kalau free transpose-nya 2 baris berarti ke V-nya jadi 2 kolom. Gitu. Nah, ketika kita mau membandingkan kata, itu kita membandingkan yang ada di dalam matriks yang U. Ya. Saya membandingkan
kata I dan kata J. Mari kita bandingkannya UI dan UJ. Jadi dari yang barisnya ya, U ke I dan yang U ke J. Gitu. Ini cara kita membandingkan kata. Jadi satu kata itu akan punya nilai yang banyak ya kan ya, vektor kata, vektor angka gitu setiap katanya. Ke kanan gini ya. Jadi kalau contoh di sini berarti setiap kata kita akan punya 2 nilai gitu. Nah, kalau sudah seperti itu ya udah tinggal digunakan aja ya. Kan intinya tadi kita memang mau mengambil vektor angka dari kata. Nah, terus yang berikutnya adalah yang word to fact ya. Jadi ide word to fact itu kan dia menggunakan konsepnya di similar words have similar context. Jadi kata-kata yang sama itu akan punya tetangga yang sama. Ya. Nah, misalnya contohnya saya setiap hari saya pergi ke sekolah, setiap hari saya pergi ke pasar gitu ya. Maka kata pasar dan sekolah itu sebenarnya mempunyai konteks yang sama. Nah, kalau misalnya dia mempunyai konteks yang sama, maka istilahnya vektor kata dia itu akan berdekatan, vektor angkanya. Gitu ya. Contohnya lagi, saya belajar di sekolah, saya bermain di sekolah, maka belajar dan bermain itu juga akan sama, gitu ya. Tapi kalau misalnya dipakai mereka itu papernya dia menggunakan kata raja dan ratu, itu akan punya similar konteks. Laki perempuan, dia akan punya similar konteks gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya dia memperoleh nilai angka-angka tadi ya, yang sekumpulan angka. Nah, kalau untuk yang word to fact ini dia menggunakan neural network pada dasarnya. Ya. Istilahnya sih, ini memang menggunakan istilahnya unsupervised ya, unsupervised karena memang diambil dari unlabeled ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi, labelnya tuh ada digunakan di dalam si neural network-nya, hanya saja labelnya itu memang diambil dari data yang tidak kita labeli kelas apapun gitu. Jadi hanya berupa daftar kalimat, kita punya sekumpulan daftar kalimat, makanya dia bisa jumlahnya besar ya, ukuran modelnya bisa besar, dokumennya bisa besar, karena tidak ada pelabelan yang dilakukan. Ya, misalnya kita mengambil kalimat ini, the fluffy dog bark as it chase a cat gitu ya. Nah ini kan satu kalimat. Dari satu kalimat itu kita bisa latih berulang-ulang. Ya. Karena kita bisa ambil beberapa kata. Misalnya kita ambil dulu the, lalu kita ambil fluffy, kita ambil dog, kita ambil bark, as it gitu. Jadi ada banyak instance dari satu kalimat pun kita sudah banyak instance gitu. Nah sekarang tambah banyak kalimat, tambah banyak instance gitu. Nah pelatihannya sendiri menggunakan dua, satu yang continuous back of words, satu lagi yang skip and gram. Bedanya di mana? Ini di input dan output layer. Jadi kalau yang continuous back of word, ini inputnya adalah konteksnya, kata-kata yang ada di sekitar, sedangkan outputnya itu adalah kata target yang kita ingin tahu dia itu vektornya, vektor angkanya berapa. Kalau yang skip and gram, dia kebalikannya. Jadi inputnya itu adalah kata yang current-nya, yang aktifnya, yang kita pengen tahu, sedangkan outputnya itu adalah si kata-kata yang sekitarnya. Ya, jadi tinggal dibalik aja. Nah, ini yang contoh yang skip and gram tadi kita ya. Jadi input layer kita tadi yang dog misalnya. Kemudian output layer kita itu ini adalah kata-kata yang ada di sekitarnya, the fluffy bark cat. Gitu ya. Jadi ada nilai probability-nya untuk setiap kata yang ada pada korpus ya. Tapi keseluruhannya akan berjumlah 1. Ya, kalau di sini semuanya 0 kecuali si kata yang memang sedang kita prediksi. Ya, yang jadi bermain dengan si dimensi atau jumlah dari angka yang ada pada vektor kita itu adalah bagian neuron yang ada di hidden layer. Kita mau pakai berapa neuron gitu. Ya, jadi idenya adalah di sini jumlah neuronnya itu menetapkan sebagai nilai yang dimensi tadi ya yang ada di sini bahwa setiap kata itu ada berapa angka. Ya, sini berapa fitur, berapa neuron. Nah, nilai bobotnya itulah yang kita gunakan ya, kita masukkan sebagai angka yang ada pada tabel kita. Gitu. Ya. Jadi idenya ya akan kita latih, bobotnya akan berubah terus, standar ya pakai backpropagation, neural network biasa, fully connected layer. Jadi dense layer ya, ini full. Seperti biasa kita yang forward dan backward. Nah dari situ kan kita dapat bobotnya ya, nilai bobotnya untuk setiap kata
gitu, ada weight-nya. Nah, itu yang kemudian kita gunakan sebagai word vector lookup table. Jadi dari matriks bobot yang ada pada hidden layer itu kita buat sebagai lookup table-nya, sehingga nanti ketika ada kata, misalnya ada dog gitu ya, berarti dia ada di yang ketiga misalnya ya. Nah, ini kita akan ambil baris yang ketiga, 300 angka ini ya, 300 features ini kita akan ambil sebagai vektor angka untuk kata dog. Ya, jadi bentuknya lookup table. Seperti dictionary juga sebenarnya ya. Nanti kalau sudah seperti itu, ya udah tinggal kita masuk ke machine learning-nya. Oke, ini contohnya untuk yang word to fact ya. Selain word to fact masih ada yang lain lagi, misalnya ada fast text dan seterusnya. Nah, masing-masing punya apa ya? Ada yang algoritmanya berbeda, ada yang jenis tokennya berbeda. Jadi kalau fast text itu karena penulisnya sama dengan word to fact, perbedaannya lebih ke tokenisasi. Kalau misalnya di dalam word to fact itu token itu adalah kata, sedangkan kalau fast text itu adalah n-gram karakter, gitu ya. Jadi bukan kata. Jadi kalau misalnya fluffy, kalau misalnya kita ambil 3 gram, berarti ada FLU, LUF, UFF, FFY, dan seterusnya. Gitu. Lebih banyak ukurannya. Dan biasanya itu lebih bagus kalau kita pakai untuk kata-kata yang ada di sosial media. Jadi balik lagi, ya tergantung tasnya ya. Oke, ini adalah word embedding yang non-kontekstual. Jadi tidak peduli nanti pas waktu kita masuk ke training data betulannya gitu ya. Yang kalau ini kan istilahnya kita hanya mengambil vektor angka dari setiap kata. Jadi sering disebut juga pre-trained model gitu ya. Ini ya yang kita gunakan language model seperti ini. Misalnya ini adalah word to fact-nya. Nah, tapi memang ketika kita mengambil menentukan vektor angkanya, itu menggunakan pembelajaran juga di sini, pakai neural network gitu. Tapi ini kita belum masuk ke dalam text classification. Artinya, hasil dari word to fact ini, atau hasil dari yang SVT sebelumnya, hasil dari term matrix sebelumnya, itu kan sebagai word representation. Gitu. Ini bisa digunakan bukan hanya untuk text classification, tapi kita bisa pakai untuk task NLP yang lainnya. Jadi walaupun di sini ada training ya, tapi ini kita belum masuk ke klasifikasi. Kita masih ngobrolin tentang word representation. Ini yang tanpa konteks, non-kontekstual. Kita ambil tadi ya dari lookup table. Nah, yang berikutnya adalah yang dengan konteks. Ya. Ini saya ambil dari papernya BERT yang 2018. Jadi kalau di BERT idenya sama. Ya, idenya sama. Dia mau menyiapkan dulu istilahnya membuat sebuah pre-trained model, tapi kalau tadi itu memang pembelajarannya digunakan untuk mencari vektor angka dari setiap kata. Kalau ini sebenarnya agak beda pendekatannya karena yang kita gunakan nanti berikutnya untuk klasifikasi adalah keseluruhan network yang ada, gitu ya. Jadi memang si bobot yang ada di dalam si jaringannya pun itu akan kita pakai. Misalnya kalau di BERT-based itu kan 12 layer gitu kan ya. Nah, 12 layer itu akan kita pakai semua. Ya. Perbedaannya di situ. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, yang BERT ini, inputnya, ini dilatih juga dengan menggunakan unsupervised. Artinya datanya tidak kita labeli dulu, berarti kita bisa gunakan sebanyak-banyaknya dokumen yang misalnya ada di internet. Kita bisa pakai Wikipedia, ditambah dengan dokumen berita, dan seterusnya. Nah, bagian yang input dan output itu sebenarnya adalah pasangan kalimat yang sama. Kalimat yang sama, hanya saja di bagian input ada beberapa bagian yang istilahnya dimasking, ditutup. Ya. Dan yang bagian output semua dibuka. Jadi seakan-akan kita itu membuat sebuah model ya, yang tengahnya ini, si neural network kita, ya, yang mencoba memprediksi sebuah kata itu harusnya apa. Itu yang kemudian sering disebut dengan language model juga. Gitu. Dia mencoba memprediksi, misalnya ya, yang E2 ini pas waktu di inputnya oleh kita tuh dimasking. Kita tidak tahu ini katanya apa. Nah, T2 ini adalah kata yang memang aslinya apa gitu. Jadi tidak dimasking tadi. Jika misalnya apa yang fluffy dog tadi itu yang bagian dognya ditutup gitu. Nah, biasanya bagian yang ditutup ini kalau dari papernya itu sekitar 15% kata yang ditutup. Ya, tapi kemudian ada yang coba-coba ya, misalnya pakai berapa persen gitu. Itu bisa kita coba ketika kita membuat pre-train.
Ya, cuman problemnya kalau misalnya kita membuat pre-train model seperti ini butuh komputasi yang tinggi. Kenapa? Karena biasanya kita menggunakan jumlah kalimatnya itu banyak, bisa ratusan ribu, bisa jutaan gitu. Ya. Nah, tadi jadi targetnya itu sebenarnya untuk melatih bobot yang ada di tengah. Ya. Nah, kalau tadi kita bicara word to fact, itu dia melakukan pelatihannya dengan fully connected layer ya, fully connected network. Jadi kalau yang ini, nah ini pakai attention. Jadi kalau attention, walaupun ini kan kesannya kayak fully gitu ya, tapi kalau yang untuk BERT dia pakainya attention. Jadi dia kalau misalnya kita lihat paper yang dia acu itu yang attention is all you need gitu ya, tidak pakai yang lainnya, dia cukup pakai attention saja. Ya, bedanya attention sama yang fully connected layer kan, kalau attention idenya adalah dia mau menguatkan sebenarnya kata mana yang dianggap penting ya. Targetnya kan seperti itu. Nah ini kemudian jadi kalau BERT itu biasanya di sini ada tulisannya BERT menggunakan bidirectional transformer ya. Kemudian kalau BERT itu biasanya kalau kita bilang transformer itu aslinya itu ada istilahnya encoder decoder. Nah, BERT ini hanya bagian encodernya saja. Gitu ya. Nanti kita lihat lagi ya BERT untuk yang klasifikasi. Tapi intinya untuk bagian yang pre-train model itu yang dia lakukan, dia melatih dari unsupervised data di mana inputnya adalah kalimat yang dimasking, outputnya adalah kalimat yang tidak dimasking. Itu dilakukan untuk jutaan kalimat, dan bagian tengahnya keseluruhannya akan dipakai untuk klasifikasi. Ya. Oke, nah kita masuk ke klasifikasi ya. Tadi kan kita masuk ke istilahnya feature extraction-nya atau word representation. Nah, pas waktu bagian klasifikasi, ketika kita pakai misalnya back of word, sederhana aja langsung kita pakai algoritma apapun. Gitu ya. Ini kan kalau ini ya sudah jelas lah ya, kita punya 10.000 kata, berarti sini akan punya 10.000 angka ya yang mengisi atribut atau fitur, terus nanti di ujungnya ada kelasnya gitu. Nah kan kalau sudah seperti itu tinggal kita pakai saja, kita bandingkan apakah kita mau pakai SVM, NN, XGBoost dan seterusnya. Next, selain pakai machine learning biasa ya, kita juga bisa pakai yang CNN. Jadi 2014 ini papernya Yun Kim pertama kali pakai CNN untuk sentence classification. Jadi di inputnya ini bisa kita pakai one hot factor ataupun yang lainnya ya, intinya adalah satu kata diwakili oleh sekumpulan angka atau vektor angka. Jadi kalau contoh sini misalnya kata weight dia akan punya 6 angka, for 6 angka, the 6 angka dan seterusnya. Dapatnya dari mana? Ya tadi ya, mau pakai yang SVD kah, mau pakai yang term to term, one hot, mau pakai word to fact, silahkan ya. Nanti akan berupa matriks seperti ini. Nah, karena CNN berarti dia ada convolution dan poolingnya. Dan ini yang biasanya dimainkan gitu ya. Kalau kita main CNN kan biasanya kita main convolution, pooling, convolution, pooling, convolution, pooling gitu ya. Nah, convolutionnya sendiri kalau kita lihat berbeda dengan yang image. Kalau image kan biasanya setiap convolution layer itu menandakan dimensi n kali n-nya gitu ya. Misalnya 2 kali 2, 3 kali 3, kalau image seperti itu. Tapi kalau misalnya yang untuk teks ya, yang kita gunakan itu bukan dimensi yang sama tadi ya, tapi lebih ke beberapa kata. Jadi misalnya seperti ini 2 kata ya, mungkin jadi bigram ya. Kalau yang kuning ini 3 kata berarti tigram. Jadi kita bisa asumsikan sebenarnya setiap filter yang ada di convolution layer itu sebenarnya memproses ketika kita memperhatikan bukan hanya unigram gitu. Jadi bisa bigram, trigram, 4 gram, 5 gram dan seterusnya. Pernah ada penelitiannya sampai ke 10 gram gitu ya. Karena penasaran ya dengan hubungan antar kata. Nah, nanti selesai di max pooling, sebenarnya kesananya bisa apa saja, tapi salah satunya adalah dengan menggunakan fully connected layer dengan drop off dan softmax output misalnya. Ya, mau softmax, mau sigmoid kan tergantung kita mau seperti apa. Nah, ini contohnya aja. Gitu. Bisa juga ujungnya cuma satu ya. Saya hanya kita punya 2 kelas, ujungnya satu aja. Pakai batasan di situ bisa juga. Gitu. Ini contohnya CNN. Kemudian ini RNN. Ini yang
di 2017 ternyata hasil lebih bagus daripada menggunakan CNN. Jadi kalau di image itu CNN lebih bagus, maka kalau di teks itu RNN lebih bagus karena kalau misalnya kita bicara kata itu kan berupa sebuah sequence ya yang kata pada posisi tertentu itu sebenarnya dipengaruhi oleh kata sebelumnya gitu. Kemunculan sebuah kata pada posisi tertentu dipengaruhi oleh kata sebelumnya. Jadi ada nilai probabilitas lah ya kata itu muncul di posisi keberapa setelah kata sebelumnya apa gitu. Nah, RNN ini kan banyak ragamnya ya. Ini contohnya di sini tuliskannya LSTM gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk klasifikasi, berarti yang kita gunakan itu yang many to one. Ya. Bawah ini adalah inputnya, ya. Setiap kata itu diganti dengan vektor angkanya. Ini kalau contoh di sini 010 berarti dia pakai one hot encoding. Ya. Kemudian setiap kata akan masuk ke sebuah neuron LSTM. Contohnya LSTM ya, RNN vanilla, GRU, bisa gue bisa. Nanti kemudian kata berikutnya juga masuk ke neuron LSTM yang kedua, tapi neuron LSTM yang kedua ini akan mendapatkan nilai bobotnya juga yang hidden dari LSTM yang sebelumnya. Gitu ya. Nah, sebenarnya kan kalau kita bicara RNN, setiap sel LSTM ini akan mengeluarkan output juga ya. Tapi output ini tidak dipakai, jadi kalau dalam text classification yang kita pakai itu yang terakhir saja. Ya, makanya disebut many to one. Ya. Nah, RNN untuk NLP itu banyak. Yang tadi itu kita adalah yang many to one. Ini yang text classification. Ya. Terus ini, maaf ya, ini yang sequential labeling dulu. Ini saya salah gambarnya nih. Yang paling kanan ini adalah sequential labeling. Sequential labeling itu adalah ketika satu token itu punya satu kelas. Jadi contohnya seperti jenis kata, post tagger, itu masuknya sequential labeling. Atau contohnya name entity recognition, itu berarti masuknya ke sequential labeling juga. Ya, kalau name entity recognition kan saya mengenali sebuah kata itu name entity person, location gitu ya. Jadi kalau person misalnya apa? Susilo Bambang Yudhoyono, berarti Susilonya itu adalah beginning person gitu ya. Bambangnya adalah in person, Yudhoyono-nya adalah in person juga. Nah, bisa seperti itu. Sequential labeling artinya jumlah sel yang ada pada output layer kita akan sama dengan yang ada pada input layer kita untuk yang sequential labeling. Kemudian yang ini yang one to many, yang one to many itu contohnya adalah image captioning. Jadi asumsinya inputnya hanya satu vektor gambar saja, ya, masuk ke dalam sel kita yang pertama, nanti akan keluar kata yang pertamanya apa. Tapi memang biasanya si vektor gambarnya akan tetap masuk sih ke sel yang kedua. Jadi gambarnya kurang pas sebenarnya untuk image captioning ya. Nah, image captioning itu akan menerima input dari yang gambarnya juga, gitu ya, dan dari hiddennya juga nanti akan keluar output kata keduanya apa dan seterusnya. Ya. Atau yang sequence to sequence. Nah, kalau sequence to sequence ini juga sama dengan yang sebelah kanan many to many, tapi perbedaan utamanya adalah jumlah sel yang ada pada output layer itu belum tentu sama dengan sel yang ada pada input layer. Contohnya memang kesannya sama ya 3 ya, tapi sebenarnya nggak seperti itu. Jadi contohnya seperti machine translation, mungkin input kita ada 5 kata, maka output kita mungkin bisa ada 3 kata dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita gunakan RNN untuk NLP ini, tadi di dalam si input layer-nya ini setiap kata ya yang diwakili oleh vektor angka, ya kita masukkan ke dalam RNN kita. Nah, nanti kalau misalnya untuk klasifikasi, tinggal kita ambil yang terakhir saja, ya output yang terakhir. Nah, ini yang kemudian menjadi kelasnya apa. Oke, nah ini yang kemudian BERT ya, yang tadi sempat kita lihat juga. Jadi BERT ini ketika kita gunakan dia untuk klasifikasi, ya kita akan gunakan yang bagian B ini ya, single sentence classification task. Ya. Jadi awalnya BERT itu kan sudah kita latih, dia akan jadi sebuah pre-trained model. Kita latih dengan menggunakan istilahnya unsupervised data karena kalimatnya itu tidak pakai label apapun untuk bagian pre-train. Nah, setelah jadi beres, model yang tengahnya itu weight-nya itu kita pakai lagi, tapi di sini kita lakukan fine tuning gitu. Nah, fine tuning itu melakukan apa? Jadi kalau fine tuning baru kita latih pada data yang berlabel. Jadi dalam fine tuning ini kalimat inputnya ini ya kalimat yang ada dalam saya kita mau melakukan sentiment analysis gitu ya. Jadi inputnya adalah kalimat input di sosial media. Nanti kelas labelnya itu misalnya positif.
atau negatif, atau netral. Dan yang kita gunakan hanya yang bagian paling kiri saja, kelas label. Ya, jadi yang lain-lainnya ini tidak kita pakai ya. Output yang lain sebenarnya tidak kita pakai. Nah, yang kelas label ini yang kemudian kita masukkan lagi ke satu, misalnya fully connected layer untuk menghasilkan label utamanya apa. Sebenarnya gitu kalau fine tuning. Nah, BERT juga bisa dipakai untuk macam-macam, bukan hanya untuk yang klasifikasi kalimat, ya, tapi dia juga bisa dilakukan untuk misalnya ini ya, sentence pair classification task yang A. Jadi kalau sentence pair itu misalnya kita mau melakukan natural language inference, ya, ada dua kalimat terus kita bandingkan apakah kalimat ini saling bertentangan, apakah kalimat ini saling dukung atau tidak ada hubungan sama sekali. Nah, bisa seperti itu. Jadi ada kalimat pertama dibatasin dengan separator sep, di sini ada satu token khusus sep. Kemudian masuk ke kalimat yang kedua. Nah, ini adalah input kita, ya selalu ada CLS di depan. Nanti output yang kita ambil juga hanya yang class labelnya saja. Ya, sama seperti yang sentence classification task yang tadi, di fine tuning juga. Artinya kita lakukan pelatihan bobot lagi gitu. Jadi udah ada bobot yang udah dilatih sebelumnya, terus kita latih lagi dia gitu. Dengan menggunakan data yang sudah berlabel. Ya. Ini yang sentence per classification. Maaf. Nah, ini question answering, mungkin sebelum question answering yang single sentence tagging dulu, name entity. Jadi kalau name entity yang kita ambil itu adalah bukan yang bagian apa sel yang pertama ya, tapi malah yang berikut-berikutnya. Ya, karena asumsi kita yang di berikut-berikutnya ini adalah yang menunjukkan kelas dari setiap kata yang ada pada input layer kita. Jadi contoh di sini adalah O, beginning of person, dan seterusnya. Itu yang kita pakai. Jadi ini yang sequential labeling. Ya. Nah, kalau yang C ini sebenarnya idenya mirip dengan yang sequential labeling. Ya. Hanya saja di sini inputnya itu ada dua kalimat. Jadi kayak question answering task hanya tapi untuk yang istilah jawabannya memang ada di dalam paragraf. Ya, kalau jawabannya tidak dalam paragraf ya kita tidak bisa menggunakan. Jadi asumsinya adalah jawabannya pasti ada di antara yang set sama yang terakhir. Gitu. Nah, ini sedikit tentang yang BERT ya. Bahwa di sini kalau misalnya kita lihat di dalam yang BERT itu isinya attention. Attention itu seperti ini ya. Jadi dia akan setiap encodernya itu akan memiliki beberapa attention gitu ya. Nah, untuk klasifikasi menggunakan BERT tadi ada satu dengan menggunakan fine tuning approach ya. Biasanya pakainya tambahan satu dense layer setelah layer yang untuk pre-train itu. Kemudian yang kedua ada yang pakai istilahnya feature based approach. Jadi diambil beberapa layer dari pre-train ya. Itu kemudian digunakan input untuk model machine learning berikutnya. Atau yang ketiga sebagai word embedding. Nah, kalau di sini istilahnya nanti inputnya satu kata aja. Satu kata itu digunakan, keluarnya akan ada vektor angka. Nah, vektor angka ini kemudian dipakai, dianggap itu sebagai token embeddingnya gitu ya. Tanpa ada fine tuning itu langsung masuk lagi ke machine learning berikutnya. Jadi mirip dengan nomor 2, tapi kalau nomor 2 tuh mengambil bagian yang hidden layernya, sedangkan kalau nomor 3 memang kita masukkan dulu kata ke dalam si BERT-nya, nanti dapat vektor, nah vektornya itu kemudian kita pakai. Ya. Sampai saat ini yang masih paling bagus yang nomor 1 sih, yang fine tuning approach, dan ini ya sedikit tentang Indo-BERT dan Hugging Face ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di Hugging Face, dia sudah menyediakan misalnya library tertentu yang mempermudah orang untuk melakukan pre-train. Nah, untuk bahasa Indonesia sendiri, ini ada beberapa Indo-BERT yang sudah dibangun sebenarnya. Nah, ini adalah salah satu di antaranya. Jadi kita pernah bangun Indo-BERT yang base, yang large, yang dengan satu kali pre-train, ada yang dengan 2 kali. Kemudian juga ada selain BERT juga kita coba yang generate yang IndoGPT ya, sama IndoBART gitu. Oke, nah ini saya berikutnya masuk ke yang dokumen level sentiment analysis. Tadi sempat ngobrol sama Bu Erna gitu ya. Kelihatannya banyak yang coba ambil topik di sentiment analysis ya. Nah, pertama mungkin cerita tentang dokumen level sentiment analysis. Ya, ini mungkin yang teman-teman mahasiswa juga lakukan ya. Tadi saya sempat bilang di awal, ada yang melakukan seperti ini. Dia coba klasifikasi dulu apakah
ini opini atau bukan opini. Apakah ini subjektif atau objektif. Jadi kalau misalnya enak digunakan, berarti dia subjektif, berarti dia memiliki opini. Tapi kalau sudah rilis, berarti dia objektif, dia tidak memiliki opini. Nah, kemudian setelah itu baru apakah positif atau negatif. Jadi 2 kali klasifikasi. Pertama, opini bukan opini. Kalau dia opini, baru kemudian klasifikasi lagi apakah positif atau negatif. Gitu. Ada yang seperti ini, tapi ada juga yang langsung. Ada yang langsung ketiga kelas aja. Apakah dia positif, negatif, atau netral. Dia asumsinya netral itu sebagai bukan opini, begitu ya. Nah, ada juga yang menambahkan kekuatan, jadi ada pakai sangat atau cukup. Jadi labelnya bisa lebih dari 3 juga. Nah, teknik yang biasanya dipakai bisa yang machine learning maupun yang rule based. Nah, kalau rule based berarti misalnya pakai SentiWordNet ya. Tapi belum ada SentiWordNet bahasa Indonesia. Kita pernah ada satu mahasiswa TA yang coba bikin gitu SentiWordNet bahasa Indonesia, tapi memang sudah lama sekali ya, dan juga hasilnya kurang begitu bagus sebenarnya. Atau menggunakan pola jenis kata ataupun bahkan pola hasil sintaksisnya. Ya, ini contohnya. Nah, problemnya dokumen level sentiment itu ada banyak. Pertama adalah name entity recognition. Kenapa ini jadi penting? Karena saya sempat dapat kasus gitu ya. Jadi kebetulan di dokumennya ada satu nama yang selalu dapat labelnya itu negatif gitu ya. Jadi tidak balance, hanya untuk nama ini saja. Ya, ada salah satu nama tokoh politik lah di Indonesia yang dia itu di dalam training datanya sebagian besar nilai sentimennya negatif. Sehingga pas waktu masuk ke dalam klasifikasi yang aslinya, setiap ada kata tersebut, walaupun belakangnya adalah kata positif, itu selalu negatif. Ya, jadi name entity menjadi penting karena harusnya name entity tidak mempengaruhi apakah sentimennya positif atau negatif. Harusnya positif negatif itu diambil dari kata-kata lain gitu. Jadi name entity recognition seharusnya itu kita masking dulu di awal. Ya, jadi seperti ini Barack Obama kita masking dulu. Dia adalah sebuah entitas, gitu, entitas orang misalnya. Yang lainnya adalah natural resolution. Ya, ini contoh natural resolution. Ini kasusnya ketika dokumen kita panjang. Dokumen kita panjang, lebih dari satu kalimat, ya, ada titiknya sebagai pembeda kalimatnya. Kami baru nonton film apa, itu benar-benar pengalaman buruk. Nah, kalau misalnya kita mau coba klasifikasi per kalimat, maka ini agak sulit untuk menyatakan bahwa film tersebut adalah negatif. Ya. Jadi perlu natural resolution untuk menggantikan kata itu di sini. Jadi harusnya itu diganti dengan filmnya apa. Nanti pas kita masuk ke kalimat yang film bla 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 benar-benar pengalaman buruk, nah dia bisa memberikan informasi bahwa ini tuh negatif untuk film tersebut gitu. Sarkasm atau ironi ini termasuk yang sulit. Ya. Kenapa? Karena kata-kata yang munculnya itu misalnya seperti ini ya, banyak kata-kata yang positif. Pemerintah semakin hebat saja mengambil menteri dari partai yang terkenal korupsi, misalnya seperti ini. Ya, ini kan sebenarnya negatif ya, tapi kalimat yang munculnya itu ini makin hebat gitu, ini tuh kuat banget, makin hebat gitu. Korupsi belum dia bilang negatif di sini gitu ya. Bahasa non formal biasa ya, sentimen relatif ya, ini kemudian menyebabkan kita tidak bisa pakai yang rule base ya. Kalau untuk hanya yang satu kata, karena harga itu netral, mahasiswa netral, tapi ketika digabung posisinya urutan harga mahasiswa ternyata dia jadi positif gitu ya. Ini juga masalah ketika kita pakai back of word, karena harga dan mahasiswa terpisah jauh sama harga mahasiswa yang berdekatan kan jadi beda nilainya. Gitu. Satu input bisa mengandung sentimen positif dan juga negatif. Ya. Jadi kalau kita gunakan dokumen level, bingung. Ini positif atau negatif ya. Bahkan mungkin yang melabelinya pun bingung. Ini positif atau negatif gitu. Kemudian mencari objek utama dan atribut dari sentimen. Ini kasusnya ketika misalnya kita mau mengambil nilai sentimen untuk satu objek tertentu gitu ya. Untuk Excel atau untuk Mentari gitu. Nah, ini bisa jadi problem ya, karena dalam satu kalimat sebenarnya ada opini untuk banyak objek gitu ya. Terus yang lainnya lagi perbandingan ya. Untuk kalimat perbandingan juga termasuk sulit ya. SL lebih murah dari Telkomsel tapi lebih sering putus-putus. Terus kalau misalnya dibilang Telkomsel positif atau negatif? Ya, agak sulit ya kalau misalnya kita gunakan yang istilahnya dokumen level sentimen. Dokumen level itu apa? Dokumen level artinya untuk satu teks itu kita hanya mengeluarkan satu label saja.
Apakah dia positif, negatif, atau netral. Makanya kemudian muncul ya yang namanya aspect based sentiment analysis. Nah, aspect based itu seperti ini. Jadi kalau misalnya ada kalimat Telkomsel harganya mahal, nah kalau di aspek base itu kita harus tahu aspeknya apa. Ya, selain memang entitasnya atau objeknya adalah Telkomsel, kita juga tahu ini tuh lagi bicara aspek apa. Jadi kalau di sini contohnya harganya itu untuk aspek harga. Nanti dia akan ada nilai sentimen negatif untuk aspek harga ini. Ya, jadi kalau di aspek base sentiment analysis, biasanya ada beberapa informasi yang kita ambil dari mulai opinion holder, ya, walaupun belum tentu lengkap gitu ya, tapi kalau kita ambil misalnya review yang dokumen yang panjang, artikel, dan itu bisa suka ada tuh opinion holdernya siapa, menyatakan apa begitu ya. Time, waktunya, kenapa waktu jadi penting? Karena yang namanya sentimen terhadap sesuatu, opini terhadap sesuatu tuh kadang berubah ya, tergantung dengan waktunya. Mungkin bulan lalu negatif, tapi sekarang udah positif karena sudah ada aksi-aksi tertentu yang dilakukan oleh pihak tertentu ya jadi positif misalnya. Entity name, nah itu yang contohnya tadi Telkomsel, kenapa ini jadi penting? Tadi kasus yang perbandingan, kita lagi bicara dua entitas gitu. Makanya kita perlu tahu entity yang betul itu untuk satu opini itu yang mana gitu. Makanya ada entity name, lalu aspek dari entity tersebut, ya seperti ini, harga dari Telkomsel, lalu sentimen dari si aspek tersebut, gitu ya. Nah biasanya diambil ada banyak informasi seperti ini, tapi ini seringkali disederhanakan ya. Jadi kita fokus di bagian aspek sama sentimen, gitu. Jadi asumsinya opinion holdernya itu sama, waktunya udah dari luar, ada metadata, kemudian entity name-nya juga mungkin ini ada kasus yang memang bisa kita pakai atau tidak gitu ya. Nah, jadi yang paling utama intinya adalah aspek dan sentimen. Misalnya kita mau ngomong tentang Traveloka, mungkin nanti yang keluarnya di situ Traveloka ada hotelnya, nanti di bawahnya tuh hotel A ininya pelayanannya nggak bagus. Nah, kadang-kadang nama hotelnya udah nggak dimasukkan ya, tapi di bawahnya hanya opini dari masyarakat pengguna aja. Pelayanannya tidak bagus, kasurnya tidak bersih, misalnya makanannya enak, gitu dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dalam aspek business analysis biasanya ada opinion hold extraction, ada time extraction, ada entity extraction. Dan ketiga ini sebenarnya bisa kita gunakan teknik yang sequential labeling atau dengan name entity tagger gitu. Nanti kemudian ada bagian aspeknya, ya aspek sendiri bisa ada dua, ada aspek classification, artinya dari awal kita sudah tentukan aspeknya apa saja. Ya bicara tentang Telkomsel, mungkin kita tentukan aspeknya adalah jaringan, harga, gitu ya, atau apa ya, fitur misalnya, itu adalah aspeknya. Ya. Atau ekstraksi. Jadi kalau ekstraksi, aspeknya itu ada di dalam teks. Nah kita ambil aspek dengan melihat kata mana yang merupakan aspek. Jadi kalau aspek classification itu berarti masuk ke tasnya yang tadi, yang task classification. Sedangkan kalau aspek extraction itu masuknya ke yang sequential labeling. Ya. Jadi dua-duanya bisa dipakai, ada kelebihan dan kekurangan. Kalau misalnya kita gunakan aspek classification itu sebenarnya kadang-kadang dari user tuh pengen tahu kata yang memang dianggap sebagai aspek itu yang mana. Ya. Tapi bagusnya aspek classification itu bisa mengambil informasi yang implisit. Jadi kalau misalnya ada Telkomsel mahal, dia masih tahu bahwa ini bicara tentang harga karena klasifikasi kan. Ya. Kalau di aspek extraction, Telkomsel mahal itu tidak terambil aspeknya, ya tidak ada gitu. Jadi sekarang sih lebih banyak orang sukanya di aspek classification, mengklasifikasikan aja satu kalimat itu aspeknya apa saja. Tapi balik lagi ke satu kalimat bisa ada lebih dari satu aspek. Jadi kita bicara tentang yang multi label, gitu. Nanti kemudian setelah itu baru sentiment classification. Sebenarnya yang sentiment classification menarik karena bisa jadi orang tuh si perusahaan ya, misalnya dia pengen tahu kata-kata penanda sentimennya apa, jadi bisa extraction juga sebenarnya, ya bisa extraction. Tapi tetap sih kalau untuk yang sentiment classification tetap harus ada sentiment classification-nya. Sedangkan kalau di bagian aspek kita pilih salah satu. Tapi kalau yang sentiment classification itu wajib ada sentiment classification-nya. Jadi sentiment ekstraksinya itu tidak wajib lah, optional jika memang diperlukan. Begitu. Ya. Nah, terus misalnya kalau intinya lebih dari satu, kita ada satu task lagi untuk merelasikan antara setiap aspek itu dengan entity-nya. Ya. Nah, ini yang terkait dengan aspek based sentiment analysis. Nah, saya cerita sedikit juga salah satu proyek yang pernah kita lakukan itu
Complaint management system isinya hanya klasifikasi dan ekstraksi, sequential labeling. Mengklasifikasi apakah ini komplain atau respon, mengklasifikasi dinasnya apa yang lagi dikomplain, mengklasifikasi topiknya apa. Ekstraksi itu untuk mengambil informasi lokasi, waktu, kondisi, penyebab. Nah, terus kita juga pernah yang ini dari sosial media juga, untuk klasifikasi juga, jadi khusus tentang strike. Kalau tadi komplain, kalau ini tentang strike gitu ya. Ini yang kemudian Bu Erna yang tadi Ben Road Award itu, ini kebetulan dengan ada teman di TUIN dan dari UI juga ada satu mahasiswa S3. ITB juga ada mahasiswa S3-nya. Terus kita bareng-bareng bikin ini ya. Karena dia yang TUIN-nya itu concern dengan informasi strike gitu. Jadi menurut dia kalau banyak informasi strike di Indonesia ada yang strike itu akan pengaruh ke sebenarnya logistik lah ya di Eropa gitu lah intinya. Jadi di situ kita lakukan juga text classification, yang mengklasifikasi apakah sebuah informasi itu mengandung strike atau tidak. Jadi kata demo dan aksi itu belum tentu adalah strike. Demo masak ya bukan strike juga. Aksi Indosiar juga itu bukan strike gitu misalnya. Dan setelah itu ekstrak informasi tertentu seperti people, location, lalu topiknya apa. Nah, jadi isinya ya klasifikasi dan ekstraksi ya. Kita mainnya di dua itu. Ya. Nah di chatbot pun sebenarnya itu juga kita isinya ya klasifikasi dan ekstraksi juga gitu. Dalam chatbot kan ada 3, kalau misalnya kita ubah menjadi modular pendekatannya, itu ada 3, ada dialog understanding, dialog manager, dan respon generator. Nah, dialog understanding yang kemudian memang masuk ke dalam natural language processing-nya atau understanding-nya. Di dalamnya utamanya itu ada 2 hal ini. Ya. Masih ada yang kecil-kecil yang lain, tapi yang utamanya itu adalah intent classification, apakah ini orang bertanya, ataukah mau ucap salam, atau apa gitu. Dan entity extraction. Intent classification, kita pakai teknik yang text classification lagi gitu ya. Walaupun sebenarnya tadi saya belum cerita tentang yang perbandingan ya, tapi kan kalau perbandingan intinya representasi dokumen itu kita bandingkan saja gitu ya dengan yang ada. Nah, intent classification itu kita bisa pakai yang perbandingan juga. Jadi seperti teknik information retrieval lah ya. Perbandingan vektor dokumen dengan vektor query gitu. Nah, satu lagi adalah entity extraction. Kita mau mengekstrak ketika orang bicara, user memberikan input, ini entity apa saja yang ada di dalam input user tersebut gitu, entity extraction. Oke, baik. Mungkin itu saja untuk presentasi saya. Pagi ini kita bisa masuk ke tanya jawab mungkin ya, Bu? Ya baik, Bu Ayu, ini satu di chat udah ada yang bertanya. Oh ya, baik Ibu. Ini ada pertanyaan dari Reza Takiudin untuk aspek classification atau extraction. Apakah dataset harus di-prepare sebagai yang supervised, misal harus dilabeling manual dahulu atau bisa diekstraksi langsung dari dataset unsupervised? Selama ini yang dilakukan adalah memang kenapa jadi sulit ya aspek base, karena kita memang harus melabeli dulu dokumennya. Jadi kita harus define dulu kalimat ini tuh aspeknya apa saja. Jadi yang supervise ya. Kalau mau unsupervised, berarti ada satu step, sebenarnya satu step yang menyiapkan untuk supervise juga sih. Saya bentuknya berupa clustering gitu ya, tapi diekstrak juga ya. Jadi tetap sih kalau untuk yang kita inginnya punya akurasi yang bagus, itu berarti yang supervise. Ya, ada beberapa dataset untuk yang bahasa Indonesia, untuk yang aspek base yang sudah ada. Jadi kalau tadi lihat yang Hugging Face Indo Benchmark, itu ada link ke GitHub-nya, ya, link GitHub yang Indo NLU, Indo Benchmark, itu ada dataset yang aspek base, ada 2 dataset, walaupun tidak besar ya, tapi bisa dicoba-coba. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya, Bu Erna, ya, saya langsung aja gitu. Ya, silakan ya. Dari Alvaro, ya. Multi-label classification, oke. Oke, jadi aspek classification labelnya bisa lebih dari 1. Nah ini kita bisa macam-macam ya pendekatannya. Ada yang memang kalau kita pakai neural network berarti pakai aja sigmoid, ya kan? Jadi kalau kita pakai sigmoid ya udah dipakai di output layer, kita udah memang mainnya multi label. Tapi ada juga yang pendekatannya akhirnya dia membuat model untuk setiap aspek. Misalnya kita punya 5 aspek, ya maka kita akan punya 5 model. Tapi 5 model ini misalnya model pertama apakah dia punya aspek harga atau tidak gitu loh.
Nah, aspek yang model kedua, apakah dia punya aspek layanan atau tidak. Terus ini model ketiga, apakah dia punya aspek jaringan atau tidak gitu ya. Nah, jadi dibikin memang 5 model yang dilatih dengan menggunakan sebenarnya data yang sama tapi label yang berbeda. Jadi kalau misalnya untuk yang model harga itu maka dia akan dilatih dengan training data yang labelnya itu hanya harga dan bukan gitu ya. Jadi yang bagian layanan, terus tadi apa jaringan itu dianggapnya no 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 gitu. Jadi seperti itu ya. Ya kan, Oke. ada lagi mungkin yang mau bertanya? Ibu Ayu mungkin sambil tunggu yang lain ya. Satu dari saya mungkin Ibu. Karena kan selama ini dari sentimen analisis keluarnya cuma negatif, positif, netral gitu ya Bu ya. Nah kalau pakai aspek base, apa boleh nggak misalnya outputnya, seperti yang tadi Ibu jelaskan kan kalau harga, berapa aspek misalnya 5, harga, waktu, dan seterusnya. Keluarnya jangan positif, negatif, netral aja gitu, tapi lebih ditekankan ke aspeknya gitu kira-kira. Gimana ya Bu? Jadi memang Jadi keluarnya gitu Bu. outputnya jangan cuman positif, negatif, netral aja. Karena gini Bu, masing-masing misalnya ada yang satu mau membahas tentang undang-undang ITE, kemudian ada tentang KPK, semuanya sama, positif, negatif, netral. Dan rata-rata nanti pakai misalnya machine learning-nya sama lah misalnya ya, satu teknik tertentu gitu untuk klasifikasi. Jadi kayaknya kok cuman itu aja gitu outputnya, hanya positif, negatif, netral. Nah, sementara saya pengennya jangan hanya sampai situ gitu. Iya. Ada Lebih dalam informasi lagi gitu. aspeknya ya Bu ya. Gitu kira-kiranya Ya, gimana Bu cuman ya, ini supaya PR-nya di mahasiswa bagian tadi persiapan datanya sih Bu. lebih di word representation ya Bu ya kayaknya. Word representation bagian tekniknya, tapi bagian data sih, data ketika kita mau membuat data untuk aspek base ya kita harus ada tim yang melakukan pelabelan aspek. Itu PR-nya di situ sih. Jadi lebih di awalnya ya Bu ya. Persiapan training datanya. Jadi kalau NLP ini teman-teman mahasiswa yang salah satu yang berat adalah penyiapan data latih dan data uji ya. Yang bisa mungkin 1-2 bulan sendiri gitu. Itu problemnya gitu. Dan jadi PR juga bahwa data latih kita tuh harus berkualitas ya. Karena kalau tidak berkualitas hasilnya pun jelek gitu. Jadi kalau misalnya hanya satu orang yang melakukan pelabelan, nggak bagus juga. Paling bagus tuh ya 3 orang. Memang kita lakukan pelabelannya tuh ada votingnya kah misalnya. Atau misalnya ada yang berbeda di antara 3 itu kemudian didiskusikan gitu. Ya. Jadi pelabelan data sendiri mahal ya karena dia sebenarnya stepnya panjang. Pertama kita mungkin harus bikin panduan pelabelannya dulu. Jadi ada misalnya mahasiswa TA dia baca dulu tuh, scan dulu dokumennya, teksnya, terus setelah itu oh ini kira-kira seperti inilah panduan pelabelan, terus diberi kasus-kasus khusus kan. Nah, terus kemudian diberikanlah itu panduannya dan teksnya ke teman-teman yang mau bantu. Saya 3 orang tadi. Gitu. Dalam perjalanannya, si panduan pelabelan ini berupa living dokumen gitu. Jadi akan terus diupdate. Karena biasanya teman-teman yang memang hands-on langsung ke data, dia menemukan kasus-kasus baru. Nah, kasus baru ini kemudian harus masuk lagi ke dalam updatean kita. Kenapa? Karena kita harus punya data yang konsisten. Kalau data kita tidak konsisten, itu pasti pas waktu eksperimennya angkanya nggak bagus sih. Iya. Itu sih PR. Ada lagi ini mungkin mahasiswa yang lain yang mau bertanya, silakan. Ada kalau nggak salah yang mau buat tentang hoax ya. Bu Ayu kalau saya nggak salah, dulu Bu Ayu pernah bilang udah ada satu yang misalnya kalau mau buat yang untuk yang hoax, kita udah punya database yang untuk yang sebenarnya yang benernya tuh yang mana gitu. Jadi biar bisa dibandingin ke situ kan. Betul. Ini yang lain mungkin ada perlu informasi itu. Ya, sebenarnya kalau misalnya kita mau crawl ke Mavindo atau ke Kominfo, mereka itu sudah punya gitu informasi artikel informasi mana saja yang memang dianggap hoax. Nah, kalau bicara tentang hoax classification, yang kami pakai sekarang tuh sebenarnya mirip dengan plagiarism detection sih ya, information retrieval atau plagiarism detection. Artinya yang kita lakukan adalah kita mencari dokumen yang memang dianggap sama dengan input tertentu. Jadi kalau misalnya kita ada satu artikel atau tulisan yang kita curiga itu hoax, maka kita akan cari di database artikel hoax kita, apakah ada artikel di situ yang sama dengan yang sedang kita nilai ini gitu. Kalau ternyata ada, berarti dia adalah hoax.
Nah, saya pikir kalau saat ini selama kita masih belum punya istilahnya yang lebih ada apa ya, informasi yang knowledge understanding gitu ya, yang knowledge representation kayak knowledge graph segala macam, kita belum punya itu adalah teknik yang paling mendekati lah ya walaupun agak-agak pragmatis ya. Karena kan kalau yang benernya banget, berarti semua info yang ada itu harus kita buat semacam knowledge graph-nya. Iya. Nanti kemudian info yang kita sedang periksa ini, kita coba inference-kan terhadap si knowledge graph itu. Kan seperti itu ya. Lumayan gede kerjaannya itu Ibu ya, Lumayan kalau pakai besar knowledge dan graph. dan mengubah Karena dokumen ke knowledge kait-kaitannya graph juga iya. susah. Ada satu lagi pertanyaan ini Bu. Type laba acuan tertulisannya berdasarkan insting pengetahuan. Iya, betul Gari. Harus ada panduan karena kalau tidak nanti tidak konsisten. Ya. Harus ada panduan dan tercatat. Jadi kalau misalnya udah ada kasus apa yang kita memang ambigu ya, tidak yakin yang positif atau negatif, masukkan tuh ke dalam si book of knowledge kita, ke si panduan kita. Nanti ada yang kasus yang mirip-mirip yang kita masih bingung juga, kita cek ke sana. Oh ini dulu ada yang sama nih gitu. Ya, karena kan pelabelan itu satu tas yang clerical ya, dan karena saking banyaknya kalimat yang kita baca, kadang-kadang kita lupa gitu bahwa kasus itu udah pernah kita temui atau bahkan kita tidak tahu karena kasus yang ditemui itu sama teman gitu. Nah, jadi memang harus ada acuan tertulis. Kalau tidak, kemungkinan besar hasil pelabelannya tidak bagus. Kecuali emang super banget orangnya ya, hafal semua, itu kan susah ya. Hafalin 100.000 kalimat misalnya. Ada lagi pertanyaannya itu Bu di chat. Ya, Cecilia ya. Evaluasi model yang multi-label classification kurang tepat, jadi hanya menggunakan recall precision F1 score. Akurasi itu memang kalau misalnya langsung ngambil keseluruhan ini berbahaya. Jadi misalnya gini, ada yang klasifikasi bukan hanya untuk multi-label ya. Kecuali kalau misalnya kita pakainya untuk setiap kelas akurasinya berapa. Gitu. Tapi kalau kita misalnya pakai yang makro keseluruhan, jadi bahaya karena misalnya ya kita bilang, oh spam filtering kita 95% akurasinya bagus dong ya, gitu kan. Tapi ternyata sebagian besar dari data uji kita, saya ada 100 data uji, gitu ya. 95-nya itu adalah bukan spam. Hanya 5 yang spam. Terus model kita itu 100-100-nya dibilang tidak spam. Kan 95% akurasi ya. Gitu. Padahal kan jadinya misleading gitu. Karena apa? Nah, bagian yang si spamnya salah semua sebenarnya. Jadi untuk klasifikasi sebenarnya nggak cocok sih kalau kita pakai akurasi. Ini dari Effendi Yusri ya Bu ya, berikutnya ya. Iya. Hoax bahasa Indonesia yang tidak baku, gimana maksudnya? Inputnya gitu? Silakan Pak Effendi mungkin mau ini Pak boleh bicara Effendi, ya. langsung ya. Silakan. Mungkin masih di mute itu Pak. Suaranya belum kedengeran. Ini Bu, dengan mengklasifikasikan berita hoax, tetapi yang mau kita adakan data inputnya itu adalah dengan bahasa Indonesia yang tidak baku, gitu. Kira-kira yang mau saya tanya situ adalah untuk mengklasifikasikannya itu kira-kira bisa nggak tuh Bu ya? Iya Pak. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kan ini tuh ada beberapa pendekatan ya untuk yang bahasa yang tidak baku. Tadi saya kasih contoh, misalnya untuk word embedding itu ada yang fast text ya, Mbak. Nah kan kalau misalnya kita pakai yang word to fact, itu kan tokenisasinya kata. Ya. Jadi kalau misalnya ada kata belum dengan BLON gitu, mungkin dia tidak bisa mendapatkan hasilnya itu. Tapi kalau misalnya kita pakai misalnya fast text ya, di mana fast text itu misalnya pakai beberapa karakter saja ya sebagai indeksnya. Ini mungkin kita bisa dapatkan, tapi masih mungkin ya, belum tentu juga. Atau alternatif lainnya memang pre-train kita itu dibangunnya dari dokumen yang bukan hanya dokumen Wikipedia yang kata-katanya sudah rapi, tapi juga kita bangun dari data sosial media gitu.
Ya, karena asumsi kita di dalam data sosial media itu banyak kata yang tidak baku. Jadi kita mainnya di bagian pre-train model. Atau memang pas waktu preprocessing kita tambahkan satu preprocessing word normalization untuk mengubah kata-kata yang tidak baku menjadi kata yang baku. Itu bisa juga. Gitu. Jadi ada beberapa kandidat lah ya untuk menangani input yang tidak baku. Begitu Pak Effendi. Terima kasih Terus pertanyaannya Pak. begini Bu, yang kira-kira yang paling baik untuk mengklasifikasikan ini ada algoritma yang mana Bu? Apakah net bias atau yang lainnya bacot C45, mana yang lebih bagus Bu? Kalau sekarang Pak udah jarang pakai yang machine learning yang shallow ya, istilah yang Bapak tadi sebutkan. Naive Bayes C45 itu kan dianggapnya shallow machine learning. Kalau sekarang saya lihat di paper-paper itu sudah mainnya memang yang pakai istilahnya non-contextual word embedding. Kadang-kadang masih ada yang membandingkan antara pakai yang kontekstual dengan yang non-kontekstual gitu ya. Sekarang sih lebih banyak ke yang kontekstual ya, Bu Erna ya. Jadi masih ada yang membandingkan antara misalnya word to fact dengan bird gitu ya. Tapi sekarang sih rasanya sebagian besar itu mainnya di yang bagian kontekstual. Jadi bird, kemudian XLM Roberta misalnya. Yang baru tuh ada TM5 misalnya. Banyak mainnya ke sana Pak. Jadi jarang lagi yang orang pakai Naive Bayes C45 itu sudah banyak ditinggal sih. Kalau algoritma shallow ya udah nggak dipakai Ya lagi. kira-kira rekomendasi Bu? Rekomendasi biasanya pakai bird Pak. Kalau sekarang Betul. ya masih pakai bird kalau buat bahasa Indonesia. Oke, kasih banyak. Ya. Ada lagi, silakan. Kita masih ada waktu sedikit lagi. Bu, izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Silakan. Nah, ini Bu Ayu Purwaryati, Ya. untuk yang aspek based sentiment analysis, sejauh ini saya tanya untuk mungkin yang proyek-proyek yang udah pernah Ibu buat di komunitas, untuk aspek base-nya itu, apakah label, ini nyambung juga tadi dengan pertanyaan Bu Erna pertama, semisal kita udah punya target kelas gitu ya, buat target aspek gitu ya, misalkan ada 3, kemudian mau kita lakukan sentiment classification gitu. Nah, sebaiknya untuk data preparation-nya itu labelnya itu sudah langsung kita buat, misalkan target 1 positif, target 2 negatif, seperti itu, atau sebaiknya kita lakukan secara hierarkial gitu. Misalkan kita ekstraksi dulu, kita klasifikasi, dapat targetnya yang pertama, lalu kita klasifikasikan next step-nya ke sentimennya gitu. Sebaiknya gimana ya Bu ya? Kalau hierarkial kan mungkin kita bisa kombinasikan, misalkan untuk ekstraksinya, klasifikasinya itu kita pakai BERT, kemudian untuk sentimennya mungkin pakai SVM gitu. Sebaiknya bagaimana Bu ya? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya ini bagus. Pertanyaannya, jadi kita nggak bicara training data ya, tapi kita bicara arsitektur dari pemodelannya ya atau klasifikasinya. Jadi yang tadi dibilang itu udah ada penelitian yang memang langsung menggabungkan, ada juga yang 2 kali gitu. Sebagian besar dari awal tuh 2 kali. Jadi pertama itu tadi bisa aspek classification ataupun yang aspek extraction ya. Setelah itu baru diklasifikasi sentimennya. Jadi ketika dia ada di aspeknya A gitu, baru kemudian kita gunakan model klasifikasi sentimen untuk yang A. Ada yang seperti itu. Ya, ada juga si nama aspeknya jadi input, sehingga model yang kita buat itu bukan model klasifikasi sentimen untuk setiap aspek, tapi model klasifikasi sentimen untuk aspek apapun. Jadi aspek jadi input, kata-kata, nanti keluarnya positif negatif. Asumsinya karena aspeknya ada berarti tidak ada yang netral, tapi bisa aja kita define udah berarti ada yang netral, terserah gitu ya. Ada yang seperti itu udah ada juga, tapi memang sebagian besar masih di bahasa Inggris ya. Saya nggak hafal yang udah ada di bahasa Indonesia itu yang mana. Nah, kemudian ada juga yang tadi dibilang sekali jalan. Jadi kalau sekali jalan dari awal itu kita sudah punya kelasnya itu, misalnya tadi ada 3 aspek, masing-masing aspek itu ada 2 nilai sentimen, maka kita akan punya sebenarnya 2 kali 3, 6 label. Aspek A positif, A negatif, B positif, B negatif, C positif, C negatif. Itu sekali jalan aja. Gitu. Cuman ya resikonya jumlah label lebih banyak, lebih kecil juga kemungkinan akurasinya. Gitu. Itu resiko aja. Gitu ya. Tapi 2 kali klasifikasi juga beresiko. Kenapa? Karena klasifikasi pertama pasti ada yang tidak akuratnya.
gitu. Jadi bisa coba dibandingkan, tapi semua pendekatan itu sudah pernah dilakukan juga sih. Jadi kalau misalnya bicara tentang sentiment analisis, perlu lihat paper-paper Sam Eval. Nah, itu biasanya mereka punya ide-ide tuh ketika dia submit yang sentiment analisis ya, termasuk yang aspek based gitu. Jadi bisa dua-duanya, silahkan dicoba. Dari Terima mana kasih, Bu. tadi Bu itu sumbernya? Paper-paper mana Bu nanti biar Biasanya kasih tahu Sam ke Eval, Bu. mahasiswa. Oh, oke. Sam Eval ya Bu ya. Oke. Biasanya. Oke, Bu. Nuhun Bu. Ini ada satu lagi Bu yang nanya. Sarifah Kemala. Di chat ya. Syarifah Kemala Putri, Finance in Bird hanya terpakai learning rate base size saja. Feature extraction pada, oke. EPO, minimal EPO sih ya. Fine tuning ini agak beda sih. Kalau learning rate base size itu kan sebenarnya kita nge-fine tuning itu lebih ke milih parameter yang paling pasnya apa gitu ya. Tapi definisi fine tuning BERT sebenarnya lebih ke istilahnya kita udah punya model pre-train, terus kita tambahkan satu layer, misalnya ya satu layer yang fully connected layer. Nah itu berarti kita lakukan fine tuning gitu. Kenapa? Karena setelah kita tambahkan, kita training ulang si model kita yang topologi yang baru ini dengan data kita yang sudah terlabeli tadi, yang saya classification. Itu maksudnya fine tuning itu di situ. Nanti hyperparameter yang mau dicoba apa? Bisa sih mau nyobain base size. Kalau learning rate kan sekarang kebanyakan pada nyobanya yang adaptif ya. Yang adaptif learning rate, jadi nggak satu terus-terusan dipakai gitu ya. Terus mungkin ditambah juga sama dropout kah misalnya. Biasanya di EPO sih mainnya. Berapa EPO-nya? Fitur extraction pada BERT. Yang tadi saya kasih contoh itu, misalnya kita hanya mau mengambil 4 layer dari BERT gitu ya. Gambar BERT ada di mana ya? BERT itu kan ada yang BERT base ya, ada yang BERT large gitu ya. Jadi kalau saya tuh suka kebalik-balik, BERT base itu kalau nggak salah 12 layer, lalu BERT base itu 12, BERT large itu 24. Oh nggak ada yang salah. BERT base itu 6, kalau BERT large itu 12 ya. Si layer encodernya tadi kan kebalik-balik. BERT base itu 12, BERT large itu 24. Oke. BERT base itu kan ada 12 layer. BERT large itu 24. Nah, kalau misalnya kita mau feature extraction, kita bisa ngambil beberapa layer terakhir aja. Jadi definisinya dari situ. Jadi nggak semuanya kita pakai, tapi kita hanya ambil beberapa layer terakhir saja. Terus ada juga yang di concat. Jadi berapa layer terakhir itu di concat digabung gitu. Jadi seperti itu. Jadi diambil itu sebagai input gitu. Oke. Bisa ya Bu yang ngambil cuma beberapa di belakang ya Bu ya? Iya. Beberapa yang Ya, belum pernah nyoba-nyoba lah nyobain pokoknya. beberapa yang di belakang aja ya. Oke. Ada lagi silakan. Masih ada sedikit waktu lagi. Kalau yang ada mau nanyakan lagi, silakan. Mau nanya langsung boleh. Oh, ini ada satu lagi, Bu. Ada dua Ibu. Aduh, menilaku pisan, Ibu. Ini keren, semangat siswanya ya. Arsitektur yang baik dan lebih efisien untuk neural network. Maksudnya gimana? Word to fact-nya pakai neural network apa gitu ya? Biasanya kalau word to fact itu pakainya BLSTM sih. Terus yang Willy menganalisis kalimatnya. Ya itu tadi Willy. Jadi memang bagian dialog understanding-nya itu adalah challenge paling penting ya dalam chatbot ya, menganalisis kalimat diinput oleh user. Nah, pertanyaannya, kita tuh mau menganalisisnya sejauh apa gitu. Kalau biasanya yang memang wajib itu 2. Satu, klasifikasi, ini intent dari usernya apa, apakah dia mau nanya, apakah dia mau mengeluhkan sesuatu, apakah dia lagi menjawab, apakah dia lagi loncat topik gitu kan.
Nah, itu intent classification. Dan satu lagi adalah mengekstrak. Jadi kalau misalnya dia tanya, itu biasanya atau menjawab ya, itu kita perlu ada ekstrak entity tertentu. Nah, balik lagi ke understanding. Yang paling bagus kan sebenarnya adalah semantic understanding ya. Jadi kalau kita bicara semantic understanding, itu bukan cuma kata-kata tertentu gitu. Paling bagus itu seperti itu. Cuman karena chatbot kita itu biasanya istilahnya closed domain, hanya untuk melayani pembelian tiket, hanya untuk melayani pembelian barang tertentu gitu. Artinya kita sudah tahu bahwa info yang kita butuhkan tuh hanya misalnya nama barangnya apa, jumlah barangnya berapa, warnanya apa gitu. Jadi yang kita lakukan adalah kita ambil aja informasi ini. Ini pendekatannya bukan pendekatan yang memang ideal ya, tapi pendekatan yang diharapkan memang bisa cukup lah, minimal dia bisa mengambil informasi yang dibutuhkan untuk si chatbotnya dalam mengambil keputusan. Ya, jadi misalnya bayangkan kita mau bikinnya satu chatbot untuk melayani pelanggan yang dia membeli baju gitu ya, mau beli baju. Kan udah jelas tuh apa aja yang mau kita tanyakan. Misalnya jenis bajunya apa, warnanya apa, berapa buah, ukurannya apa, begitu kan? Ya, udah aja itu kita target ambil. Ketika dia belum memberikan informasi itu, ya kita tanyakan terus. Nah, memang ada chatbot yang seperti itu, yang basisnya frame. Jadi dalam frame itu ada beberapa info yang dibutuhkan. Nah, ketika ada yang tidak lengkap, itu kita tanya terus sampai dia jawab. Gitu. Cuman ngomongin chatbot, itu biasanya ada istilahnya butuh UI UX tertentu ya. Kalau misalnya kita bertanya hal yang sama berulang-ulang, ini kan antara memang usernya tidak jawab atau chatbotnya nggak ngerti-ngerti gitu. Nah, ini bisa bermasalah. Si usernya bisa kesel gitu ya. Ini ngapain sih sistem nanya melulu, kan aku tadi udah jawab gitu. Jadi banyak problem sih kalau yang kaitan sama chatbot. Jadi menurut saya chatbot itu adalah satu teknologi, ini kalau kita bicara penerapannya langsung gitu ya, yang apa ya, resiko paling tinggi untuk ditinggalkan user. Karena kalau kita bicara sosial media monitoring, salah dikit nggak apa-apa. Toh yang kita ambil itu adalah summary, gambaran keseluruhan. Jadi salah 10% masih aman. Chatbot nggak boleh salah 1% pun. Karena kalau chatbot salah, langsung user tidak punya trust terhadap sistem. Dia akan menganggap, oh ini jelek sistemnya. Gitu. Begitu ya, Willy ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, ini udah cukup banyak ya, diskusi kita cukup menarik. Kayaknya nanti ada ronde kedua, ini Bu Ayu datang langsung ke USU kayaknya ya Bu ya. Menarik memang, bisa mendiskusikan lebih banyak dengan ahlinya. Sekedar kesimpulan aja mungkin ya Bu ya. Jadi hari ini Bu Ayu sudah menjelaskan ke kita bagaimana versi dari word representation sebelum itu kita lakukan ke klasifikasi gitu ya. Jadi lebih banyak sebenarnya kerjaannya lebih banyak di word representation kayaknya ya Bu ya. Kalau klasifikasinya kan kita tinggal masuk ke machine learning-nya aja mungkin. Ya, Kemudian tapi di situ kadang-kadang main di topologi juga sih ya Bu Erna ya. iya nanti ya juga sih, tapi itu akan Ya jadi juga lebih sih. kompleks ya Bu ya di Iya. topologinya. Kemudian yang sekarang sudah banyak dipakai untuk klasifikasi misalnya itu sudah tidak lagi menggunakan Celo AI ya, sebetulnya yang seperti C45 gitu ya Pak Effendi ya. Kita sudah lebih banyak mainnya ke yang deep learning, ke CNN dan RNN plus LSTM gitu ya. Oke, baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga ini kelihatannya akan berlanjut, Bu Ayu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya tahu Ibu Ayu orang yang sangat-sangat sibuk, sudah mau menyediakan waktunya untuk USU ya Bu ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai Ya, di terima sini kasih dulu ya. semuanya. Oke. Terima kasih Bu Terima kasih banyak Bu. Erna, Assalamualaikum. Pak Effendi, Sampai ketemu Waalaikumsalam. ya Terima Bu Ayu kasih. ya. Insya Ketemu Allah, lagi insya Allah. di penutupan Erasmus kayaknya Ibu. Semoga Bu. Ketemunya kalau di situ aja ya Bu. Iya. Baik, terima kasih juga untuk mahasiswa yang sudah hadir di sini ya. Mudah-mudahan banyak, saya yakin sangat banyak bermanfaat ya dari masukan yang diberikan oleh Ibu Ayu. Terima kasih banyak Bu Ayu, sampai ketemu lagi. Bye-bye semuanya. Terima kasih Bu.
Selamat siang. Terima kasih. Banyak.